Halo Sobat Tekmas, kembali lagi bersama kami di Ngopi Kuy. Ngobrol bareng Tekmas Imakahi. Kuy. Kuy. Oke, mantap nih teman-teman. Nah, pada episode Ngopi Kuy kelima kali ini, kita akan membahas tentang Landiksar. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk teman-teman. Dari aku ya, perkenalkan namaku Atika Rahmi Febriani, biasa dipanggil Atika dari Pengmas 2020. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Kenalkan, nama aku Dona Mulia Hamdani, bisa dipanggil Dona dari Departemen Pengmas 2019. Halo teman-teman semua, kenalin aku Tias dari Pengmas 2020. Halo teman-teman semua, kenalin aku Toro dari PSDM 2020, di sini selaku PJ Landiksar. Halo teman-teman semua, aku Delima dari PSDM 2020. Di sini aku sebagai wakil PJ Landiksar. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Galuh dari PSDM 2020. Aku di sini sebagai koordinator acara Landiksar 2020. Wah, keren banget nih kita kedatangan teman-teman dari PSDM dan Panitia Landiksar. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih tentang Landiksar. Dari teman-teman bisa dijelaskan apa itu Landiksar? Oke, nah jadi Landiksar atau yang merupakan kependekan dari Pelatihan dan Pendidikan Dasar merupakan sebuah rangkaian yang disiapkan oleh staf PCI Makahi UGM kepada calon pengurus Imakahi yang nantinya merupakan gerbang utama yang di dalamnya akan ada serangkaian acara yang harus diikuti oleh teman-teman calon pengurus untuk nantinya dapat menjadi pengurus PCI Makahi UGM. Oke, keren banget nih tadi penjelasannya dari Toro tentang Landiksar ya. Selanjutnya aku mau tanya deh ke teman-teman panitia Landiksar yang lain. Sebenarnya siapa aja sih yang terlibat dalam pelaksanaan Landiksar ini? Jadi yang terlibat itu tentu aja staf aktif PCI Makahi 2021. Kita semua yang bakal memandu jalannya Landiksar ini. Ya, aku mau nanya nih, kenapa sih harus dilaksanain Landiksar? Jadi Landiksar ini tuh perumpamaannya kayak pintu gerbang awal untuk memulai sebuah organisasi gitu. Jadi dari sini kita semua memperkenalkan lebih dalam mengenai suatu hal yang berkaitan sama organisasi kayak kepemimpinan, kepedulian antar sesama, kebersamaan, dan kekeluargaan kayak gitu. Bener banget apa yang dikatain Galuh ya teman-teman. Jadi kan Landiksar ini tuh diibaratin kayak rumah gerbang gitu loh. Jadi kalau mau masuk rumah kan pasti lewat gerbang dulu ya. Nah itu kan nanti tuan rumahnya nunggu di depan nih. Jadi nanti kita disambut, terus kita dikenalin nih sama lingkungannya biar CPC ini nanti itu familiar sama lingkungannya kayak gitu. Benar banget nih teman-teman. Nah, selain itu juga di Landiksar kali ini teman-teman juga bakal mengenal tentang apa itu keimakahian. Jadi ini merupakan sebuah acara yang sangat penting banget nih bagi teman-teman calon pengurus. Wih, mantep banget nih. Wah, keren nih tentang Landiksar. Terus kalau boleh tahu nih teman-teman, pelaksanaan Landiksar itu kapan ya? Landiksar sendiri tuh nanti bakal dilaksanain di hari weekend Sabtu tanggal 30 sampai 3 Oktober 2021. Oh, waktunya lumayan lama juga ya. Kalau isinya Landiksar itu ada apa aja sih rangkaiannya? Nah, rangkaian dari Landiksar sendiri itu ada Sospro, ada PDF, ada COD, ada ISS, kemudian ada First Gate, dan ada Pralandiksar, dan yang terakhir hari-harinya yaitu Landiksar sendiri. Wih, kedengarannya menarik-menarik ya, tua rangkaian acaranya. Boleh nggak itu dijelasin sedikit mengenai masing-masing kegiatan tersebut? Boleh dong.
Aku mau jelasin sedikit ya. Jadi ada Sospro. Sospro itu Social Project yang mana ini merupakan proker dari Pengmas. Nah, kemudian ada VDF nih atau Veterinary Diskusi Forum. Nah, ini tuh cuma ada di Paslandiksa doang loh. Jadi tujuannya memang untuk kenalin ke calon pengurus ini bahwa ada salah satu departemen yang yaitu Kastrat yang mana nanti kita akan berdiskusi tentang isu-isu tentang di dunia veteriner kayak gitu. Kemudian ada COD atau Class of Delegation. Nah, di sini itu dikenalkan tentang IMAKAHI ke PC IMAKAHI sendiri. Kemudian nanti dari PB juga memperkenalkan ke PC-nya. Jadi nanti calon CPC ini juga bakal tahu nih apa aja departemen-departemen yang ada, kemudian BPH-nya siapa aja dan prokernya apa aja kayak gitu. Kemudian ada ISS atau IMAKAHI Sharing Session. Ini itu program dari Infocom. Biasanya itu manggil pembicara dari luar gitu buat bahas masalah-masalah yang menyangkut di dunia veteriner kayak gitu. Aku izin masuk ya. Selanjutnya kan ada first gathering nih atau yang bisa disingkat FG. Nah, FG ini merupakan acara pertama yang nanti akan teman-teman ikuti, di mana kita akan saling berkenalan baik dari sisi pengurus maupun sisi calon pengurusnya. Jadi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kemudian nanti setelah melewati rangkaian acara yang tadi sudah dijelaskan Mbak Delima, akan ada juga perayaan Iksar nih, di mana kita akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan atau pengetahuan-pengetahuan yang nanti sekiranya akan diperlukan ketika hari Landiksar nanti. Nah, sedangkan untuk Landiksar sendiri merupakan acara puncak sekaligus rangkaian penutup dari keseluruhan acara yang telah teman-teman lewati yang telah disebutkan tadi. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan itu sebenarnya semua rangkaian kegiatan Landiksar ini mewakili dari masing-masing departemen yang ada di PCI IMAKAHI UGM ya teman-teman. Oke, lanjut nih, aku mau tanya dari rangkaian-rangkaian acara tadi nih, pelaksanaannya melalui apa aja sih? Iya, jadi karena kita masih di masa pandemi gini ya, kita belum bisa bertemu secara langsung. Jadi sekarang kita bertemunya melalui virtual dulu nih. Jadi dilaksanainnya via Zoom atau enggak di Jimit gitu. Tapi tenang aja, walaupun kita lewat virtual ya, tapi kita akan mengusahakan yang terbaik agar vibes-nya selalu sama dengan kita tatap langsung kayak gitu. Oke, nah kita kan semua di sini PCI IMAKAHI nih, pasti dulu juga pernah ikut Landiksar kan. Nah, menurut kalian apa aja nih benefit mengikuti Landiksar ini? Banyak banget teman-teman, tapi yang jelas pasti di sini teman-teman akan mendapatkan pengenalan tentang apa sih itu kekeluargaan di dalam organisasi. Selain itu, yang terpenting juga nantinya teman-teman akan mendapatkan nilai-nilai keimakahian. Nah, selain itu kalian di Landiksar ini bisa menambah wawasan baru yang mungkin kalian tuh belum pernah dapetin sebelumnya. Dari mulai gimana ningkatin kepemimpinan kalian, gimana ningkatin rasa peduli kalian antar sesama. Benar banget apa yang udah dikatain teman-teman tadi nih. Jadi kalau ditanya apa sih benefitnya tuh banyak banget ya, mulai dari kekeluargaan, pengalaman, relasi, dan pastinya nanti bakal belajar banyak banget hal-hal baru di Landiksar ini. Kayak gitu. Aku juga mau nambahin dikit nih, jadi benefitnya ikut Landiksar itu ya teman-teman yang aku rasain dulu adalah aku jadi lebih tahu tentang IMAKAHI dan aku lebih tahu juga nih tentang departemen-departemen yang ada di IMAKAHI dari rangkaian kegiatan yang ada tadi. Misalnya aja nih, kan ada kegiatan social project. Nah, waktu itu aku pengen banget nih masuk departemen Pengmas. Nah, dari mengikuti kegiatan social project tersebut, aku jadi lebih tahu gimana sih departemen Pengmas, prokernya apa aja, pergerakannya apa aja, dan di sana tuh kita akan ngapain aja dan temennya siapa aja itu kita bakal tahu semuanya dari rangkaian kegiatan Landiksar yang bakal teman-teman semua ikutin. Nah, benar banget. Selain itu juga kita jadi lebih tahu tentang
profesi kedokteran hewan lebih dalam dan apa aja isu-isu yang terjadi selama ini tentang hewan yang ada di dunia. Selain itu kita juga bisa mengenal antara CPT satu sama lainnya. Gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman semua udah dengar tadi beberapa benefit dari pengurus cabang kita yang dulu sudah mengikuti rangkaian Landiksar waktu mereka juga mendaftar sebagai pengurus IMAKAHI. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih dari teman-teman semua, suka dukanya kalian mengikuti Landiksar tahun lalu tuh apa sih? Kalau misalnya dibilang suka dukanya sih pasti dua-duanya ada, dari suka maupun duka. Mungkin dari dukanya dulu ya, yang jelas ya karena mungkin dari online tuh jadi mungkin agak kurang terasa, terus juga kebanyakan di depan laptop terus jadinya tinggalnya encok gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang rasain juga. Tapi yang jelas sukanya tuh banyak banget, kayak kita jadi ketemu sama banyak orang, kita apalagi buat beberapa orang kayak aku yang sejujurnya agak ansos gitu, jadi kayak punya sebuah wadah lah istilahnya untuk kita tuh bisa memulai berkenalan dengan orang lain. Nah, kalau dari aku suka dukanya selama Landiksar tahun lalu itu, dukanya nggak bisa seru-seruan bareng. Karena kan tahun lalu ada pos-pos tuh. Nah, kalau misalnya offline kan kita bisa kayak sambil jalan-jalan di kampus kayak gitu. Kalau sukanya sendiri sama aja sih kayak Toro bilang tadi, dapat relasi yang banyak dan walaupun online tuh tetap kerasa gitu kekeluargaannya. Gitu. Mungkin kalau dari aku ya, dukanya itu mungkin dari ini sih, rangkaiannya tuh panjang banget ya. Awalnya tuh kayak, ya ampun panjang banget, sanggup nggak nih kayak gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin itu semuanya seru banget. Kayak nggak ada yang nggak seru kalau menurut aku ya. Dan terus sukanya tuh jadi ketemu banyak teman gitu. Kan setiap rangkaian itu orangnya beda-beda ya, kelompoknya beda-beda, ketemu lagi sama orang baru, apalagi aku orangnya seneng banget ya ketemu sama orang baru, kenal orang baru. Jadi ya kemarin pas di rolling-rolling kayak gitu aku jadi senang aja gitu ketemu teman-teman baru. Terus juga aku jadi melek nih sama dunia veteriner dari Landiksar ini gitu. Kalau dari aku sama nih sama kayak teman-teman lainnya. Dari dukanya itu proses rangkaian IMAKAHI cukup panjang dan kebanyakan juga mengambil di hari liburan kita. Tapi sukanya dari hari liburan itu kita menjadi produktif, kita jadi punya banyak kenalan baru, terus kita juga dapat ilmu-ilmu tentang keimakahian, tentang veteriner, seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri tuh ya hampir sama kayak teman-teman, ya dukanya tuh belum bisa ngerasain Landiksar secara offline kan, jadi semua masih online, belum bisa ketemu teman-teman secara langsung, kayak keseruannya tuh cuma bisa kita rasain dari rumah kita masing-masing kayak gitu. Terus kadang juga ada kayak kendala jaringan atau kendala device kayak gitu kan. Terus kalau apa senangnya itu bisa ini nambah relasi juga, bisa kenal teman-teman dari teman-teman seangkatan, dari teman-teman yang kakak tingkat. Terus juga nambah wawasan juga di bidang veteriner ini. Sama seru banget, banyak games, setiap acara tuh pasti seru banget karena ada gamesnya, kayak bikin kita jadi excited gitu buat ikutin acara Landiksarnya gitu. Nah, dari suka duka yang tadi, kan banyak nih duka-duka yang karena kita hanya bisa merasakan kesenangannya di online. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang pernah mengalami masa 2 periode, jadi udah pernah mengalami rasanya Landiksar offline dan Landiksar online. Ini dari teman-teman ada Mbak Dona, dan Mbak Dona bisa cerita gimana perbedaan terjadi antara Landiksar offline dan Landiksar online. Oke, Tika. Kalau ditanya perbedaan Landiksar offline dan online tuh pasti suasananya beda banget ya.
Dulu waktu aku jadi calon pengurus cabang, yaitu aku jadi peserta yang Landiksarnya, itu sama seperti yang teman-teman tadi bilang bahwa kita menambah banyak relasi ya, karena dari rangkaian-rangkaian yang ada kayak tadi yang disebutin juga sama Galuh, ada VDF, COD, terus ada ISS, ada Randiksar, Pralandiksar, itu kan semuanya mengundang pembicara-pembicara yang keren-keren banget tuh. Nah dari situ kita bisa ketemu langsung dan sharing-sharing langsung sama pembicaranya terkait topik yang sedang dibahas. Kemudian juga waktu Sospro itu kalau online kita juga sosialisasi langsung ke masyarakat, ke mahasiswa-mahasiswa di fakultas yang berbeda tentang kalau dulu tuh aku temanya tentang kepedulian lingkungan, jadi One Health, tapi lebih mengarah ke hewannya. Jadi kayak gimana sih cara kita menjaga agar hewan yang sudah dilindungi itu tidak punah dan lain sebagainya, itu kita sosialisasikan kepada masyarakat dan mahasiswa di fakultas yang lain. Dan itu seru banget sih karena kan kita Sospro kelompokan ya, dan itu kita kayak nyebar ke seluruh wilayah di Universitas Gadjah Mada, dari Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Sosial dan Budaya, semuanya itu ada CPC yang lagi melaksanakan Sospro secara bersamaan. Sedangkan kalau online-nya, untuk yang online itu kan kebetulan aku jadi panitia, dan di sana memang ya kekurangannya online ya teman-teman, kita nggak bisa interaksi secara langsung, hanya melalui layar aja. Tapi aku yakin sih panitia, siapapun panitia Landiksar itu bakal mengemas Landiksar sebaik mungkin, semenarik mungkin, dan semeriah mungkin, biar nggak kalah suasana dan suasana dan euforianya sama yang offline. Dan terbukti sih kemarin selama aku jadi panitia Landiksar, banyak feedback positif dari CPC yang sudah mengikuti rangkaian full online-nya. Dan teman-teman juga ini sih banyak yang berterima kasih karena sudah sudah dikemas dengan sangat baik untuk Landiksar yang online tahun lalu. Dan semoga untuk yang tahun ini pastinya nggak kalah menarik sama Landiksar yang online tahun lalu. Wih, keren-keren kan penjelasannya. Nah, ini kan kita udah cerita banyak nih tentang Landiksar. Apa sih pesan kalian buat CPC tahun ini yang mau ikut Landiksar? Buat teman-teman CBC, nggak usah takut, nggak usah ragu, jangan risau, nggak perlu galau. Tetap semangat aja karena meskipun rangkaian Landiksar ini panjang banget, tapi teman-teman ngejalanin itu nggak sendiri kok. Teman-teman, di sini kita sebagai keluarga yang berproses bersama-sama, dan mereka bersama-sama juga. Nah, nantinya pun, misalnya setelah teman-teman diangkat menjadi PC IMAKA UGM, terus teman-teman departemen yang teman-teman dapat itu ternyata sesama teman tuh nggak perlu galau juga gitu loh, karena aku yang bisa di PSDM pun bisa mengikuti kegiatan PEMAS kayak yang street feeding, terus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari Kastrat kayak misalnya kajian rutin dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak perlu ragu lagi buat ikut Landiksar dan ikut ke IMAKAI. Ya bener banget, jangan ragu untuk gabung sama kita di keluarga IMAKAI karena kalian bisa dapetin banyak manfaat gitu kan, bisa punya banyak teman, bisa punya banyak relasi, dan yang pasti relasi kita juga bukan cuma di kampus UGM sendiri, tapi kita bisa dapetin benefit lainnya dari kampus-kampus lainnya gitu. Tunggu di IMAKAI ya teman-teman semua. Kalau dari aku pesannya cuma semangat, semangat, semangat. Kita tunggu di Landiksar 2021-22 karena nanti kita bakal seru-seruan bareng. Pokoknya udah deh cus, jangan ragu, jangan takut. Kita ada bersama kalian. Iya sih benar banget. Aku juga mau berpesan sama teman-teman CPC buat semangat terus melewati seluruh rangkaian kegiatan Landiksar tahun ini. Dan
aku jamin sama teman-teman ketika teman-teman udah jadi pengurus cabang IMAKAHI UGM, kalian nggak akan nyesel karena kalian bisa mendapat relasi, kalian bisa melatih leadership, melatih kemampuan organisasi, soft skill, dan public speaking kalian. Semangat! Wah, semangat calon CPC IMAKAHI. Pokoknya nggak bakal nyesel deh kalau kita masuk IMAKAHI, karena banyak banget keuntungan yang bisa kita dapat yang diceritain teman-teman tadi. Nah, mungkin pembahasan Landiksar kali ini cukup nih sampai sini. Kalau ada CPC yang ingin info lebih lanjut tentang pelaksanaan Landiksar, bisa kita dapat info dari mana nih? Nah, buat teman-teman yang ingin menanyakan terkait info lebih lanjut terkait Landiksar maupun terkait IMAKAHI, dapat langsung saja menghubungi media sosial IMAKAHI. Di Instagram ada @IMAKAHI_UGM. Terus di lain juga ada official account-nya. Pokoknya cekin it aja di IG-nya, nanti dapat tuh langsung semua media sosial. Atau bisa juga menghubungi kontak person yang ada di poster open recruitment, teman-teman. Wih, mantap banget tuh, infonya udah lengkap. Jadi teman-teman tinggal langsung datengin aja di Instagram @imakahi_UGM dan bisa juga di official lainnya. Oke, mungkin teman-teman sekian dari Ngopi Kuy episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang ikut mengisi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman CPC dan teman-teman lain yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Nah, sekian dari Ngopi Kuy episode kelima kali ini. Sampai jumpa di episode Ngopi Kuy selanjutnya. Dadah! Dadah! Dadah. Terima kasih semuanya.